Bismillah, izin bertanya Ustadz. Jika kita menghadiri kajian tapi disambi dengan tilawah, atau jika narasumber sedang cerita, menurut sesuatu yang menurut saya mubah, seperti beliau memberikan contoh dengan cerita tentang kesuksesan dirinya dalam bisnis dan lain-lain, yang terkadang tidak menyambung dengan materi. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Ya, hukumnya. Jadi secara umum begini ya. Secara umum, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Ya. Allah tidak menjadikan hati manusia itu punya ya, kemampuan bercabang gitu ya. Ya. Sambil dengerin tausiah sambil tilawah. Ya. Sambil dengerin tausiah ya, sambil masak. Sambil-sambil lah pokoknya. Ya. Ya tentu secara hukum nggak sampai haram ya. Tapi pasti beda lah. Ya. Pasti beda antara ya, yang fokus dan tidak fokus. Ya. Oleh karena itu penting ya bagi pembicara ya memastikan ya kira-kira apa yang saya sampaikan ini bermanfaat enggak kepada umat, atau paling tidak ya saya menyampaikan begini ini tujuannya begini, tujuannya begitu. Ya. Bukan hanya karena kehabisan omongan. Ya. Jadi penting bagi pembicara ya, berusaha terus menambah ya, perbendaharaan materi penyampaian. Ya. Kalau istilah kaum Nabi Nuh itu ya, qalu ya Nuh qad jadaltana aktsarta jidalana. Ya. Memang aslinya fa'aktharta itu artinya nggak pernah kehabisan. Nggak pernah kehabisan penjelasan. Ya, ya tentu ya eh, penjelasan yang panjang itu memang harus nyambung kepada ya eh, kepada tema yang sedang dibahas. Ya. Jadi kalau sekedar ingin yang lain-lain seharusnya bisa dihindarkan. Ya. Namun walaupun demikian, ya, termasuk adab bermajelis adalah tetap nggak boleh. Ya. Terima aja ya enak dan tidak enaknya. Insya Allah menghormati majelis itu ya, ya apa ya, ada hitungannya di sisi Allah. Ya. Apalagi notabene orang yang ngomong itu orang beriman. Ya. Dan tidak mustahil dia ahli ibadah. Ya. Ya. Adapun mungkin omongannya nggak menarik, itu mungkin versi kita. Ya. Mungkin bagi orang lain menarik. Ya, disitulah ya menghadiri majelis itu memang nggak wajib ya. Boleh hadir, boleh enggak, boleh dengar, boleh enggak. Tapi kalau kamu sudah ya sudah hadir, maka kamu harus siap dengan ya positif negatifnya. Ya. Jangan sampai enak saya dengar, enggak enak saya cuekin. Ya. Ini adab yang harus diluruskan. Ya. Rasulullah didatangi oleh Abul Walid. Yang waktu itu Abul Walid itu utusan dari Abu Jahal. Ya. Abul Walid kata Abu Jahal, tolong sampaikan ke Muhammad tuh. Ya. Agar dia mau berhenti berdakwah itu, ya caranya gimana sih? Ya. Apa kita bayar ya
dari harta seluruh penduduk Makkah ini, apa kita carikan wanita-wanita yang paling cantik, ya, benar disampaikan sama Abul Walid. Maka kalau Rasulullah mau ngelecehin kan bisa banget. Ini ngomong apaan nggak karu-karuan. Ya. Saya katakan baca Quran aja deh, biar aja deh ngomong kan enggak. Ya. Itu adalah Rasulullah tetap didengerin aja. Ya. Kamu mau harta sebanyak apa? Mau wanita secantik apa? Ya, berapa jumlahnya kita siap nyediain. Ya. Didengerin aja. Ya. Lama-lama Abul Walidnya kehabisan omongan juga. Ya. Maka Rasulullah nanya, "Afarogta?" katanya. Udah selesai ngomongnya. Ya udah selesai. Sekarang gimana tanggapanmu wahai Muhammad? Ya. Maka Rasulullah menjawab, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun." Ya. Abul Walid yang segitu kafirnya begitu dengar ayat-ayat ini nggak bisa lagi dia ngapa-ngapain kecuali semakin tertarik, semakin tertarik. Ya. Ya. Yang maksud Rasulullah adalah, memang kamu kira dakwah ini maunya saya? Ya. Ya. Saya ini mbak dakwah menyampaikan isi Al-Quran ini. Ya. Jadi saya cuma melaksanakan pesan-pesan Allah. Ya. Ya, istilahnya selesai satu halaman Rasulullah baca selanjutnya faqadahunna sab'a samawatin fi yawmain wa awha fi kulli sama'in amraha. Sampai pada ayat fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adi wa thamud. Kalau orang-orang pada nggak mau, siap-siap mengalami apa yang dialami kaum 'Ad dan Thamud. Tiba-tiba Abul Walid itu bergetar, bergetar sampai pucat, ya. Habis pucat dia kabur aja deh, ditinggal tuh Rasulullah sendiri. Maka hadis ini sering dijadikan ya tentang adab mendengar. Ya, ya. Jadi insya Allah ya, ya, ya penting kita tidak bikin penilaian-penilaian yang subjektif. Ya. Apa ini cerita-cerita tentang kesuksesannya? Ya. Apa ini cerita-cerita tentang uh, yang nggak nyambung dengan materi? Ya. Materinya kemana, ceritanya kemana? Ya. Ya harus diterima itu sebagai risiko. Kalau mau ya jangan ya jangan bergabung dari awal. Ya. Kalau sudah bergabung dari awal ya harus siap eh, dengan konsekuensinya. Pulanglah Abul Walid ke gengnya Abu Jahal. Ya. Sedih, ya, murung. Kenapa kamu jadi sihir ya Muhammad ya? Ya, ya. Ini diceritain ini saya akhirnya di ya, namanya orang Arab ya, ya walaupun nggak langsung, walaupun nggak pakai tafsir, nggak pakai apa, udah paham aja ya. Saya jelasin, saya bisa dengar ucapan Muhammad yang seperti ini selalu ya, wah kamu berarti sudah kena sihir gitu ya, ya untuk melemahkan apa yang dirasakan oleh Abul Walid. Wallahu alam ya.